Israel berdarah, ledakan hebat terjadi di barat Tel Aviv. Pars Today mengabarkan ledakan kuat mengguncang selatan Tel Aviv di bumi Palestina pendudukan. Menurut laporan kantor berita sama, Kanal 12 televisi Israel mengumumkan ledakan terjadi di distrik Rehovot di selatan Tel Aviv. Selain itu, berbagai media mengkonfirmasi serangan cyber ke perusahaan telekomunikasi Israel Bezek yang menyatakan jaringan telekomunikasi sejumlah besar pelanggan terputus. Sebelumnya, dalam operasi yang dimulai pada 7 Oktober dengan nama Badai Al-Aqsa, Mukawamah Palestina, hingga kini serangan cyber terhadap infrastruktur rezim ilegal Zionis itu juga meningkat drastis. Beberapa waktu lalu, hacker juga dilaporkan meretas laman Walla dan membuat situs itu tidak dapat diakses. Sementara itu, sekatan dengan Jenderal Gadi Shamni, salah satu jenderal Israel, seraya mengisyaratkan situasi kacau rezim Zionis dan juga konflik militer Israel di utara bumi Palestina pendudukan dengan Mukawamah Islam Lebanon Hizbullah, mengatakan Hizbullah berhasil memaksa Israel terlibat perang atrisi, perang yang tiada akhirnya. Di sisi lain, setelah ledakan mengguncang Tel Aviv tersebut, ditemukan banyak tentara Israel tergeletak menjadi korban. Brigade Qassam pasang jebakan, sejumlah tentara Israel tewas kena ledakan Selasa. Brigade Qassam membunuh beberapa tentara Israel dan melukai lainnya dalam penyergapan di Rafah, Gaza Selatan. Hal itu disampaikan oleh Brigade Qassam dalam sebuah pernyataan pada Senin, 10 Juni 2024. Usulan AS, sejumlah tentara Israel tewas dan terluka akibat para pejuangnya meledakkan sebuah rumah jebakan di kota Rafah, selatan jalur Gaza, kata Brigade Qassam, dikutip dari Tajradle, Selasa, 11 Juni 2024. Pernyataan itu menambahkan bahwa rumah jebakan itu berisi pasukan Israel di kamp Shaboura di kota Rafah. Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, pejuang kami menghancurkan sekitar rumah yang diledakkan dengan mortir, kata pernyataan itu. IDF Hamas saling tembak. Mereka mencatat bahwa pejuang Qassam menghabisi pasukan musuh yang ditempatkan di selatan lingkungan Tal Al-Sultan dan sekitar rumah sakit Kuwait, di kota Rafah. Al Jazeera juga melaporkan bahwa helikopter Israel mulai mengevakuasi korban luka ke rumah sakit Israel untuk mendapatkan perawatan. Dalam operasi tersebut, pasukan Israel berhasil melemparkan granat asap guna memberikan perlindungan bagi evakuasi tentara. Sebagai informasi, setelah 8 bulan perang dan dukungan militer besar-besaran dari Amerika Serikat, AS, dan negara-negara barat lainnya, tentara Israel belum mampu mengalahkan Hamas. Pasukan Israel terus menjadi sasaran serangan pejuang Qassam di seluruh wilayah Gaza dari selatan hingga utara. Penyergapan yang berhasil dilakukan Brigade Qassam pada hari Senin menyusul pembantaian berdarah Israel di Kamp Nuseirat pada hari Sabtu, 8 Juni 2024.
Pembantaian itu dilakukan sebagai bagian dari operasi penyelamatan 4 tawanan Israel yang diambil oleh Hamas pada 7 Oktober, dengan imbalan tawanan Palestina yang ditahan di penjara Israel. Tentara Israel, tank, howitzer dan kendaraan lapis baja terlihat ketika mobilitas militer Israel terus berlanjut di perbatasan Gaza, di Nahal. Hamas mengumumkan bahwa Israel juga membunuh 3 tawanan Israel dalam serangan tersebut, yang melibatkan pemboman besar-besaran di wilayah sipil. Menurut New York Times, 43 dari 253 tawanan Hamas telah terbunuh. Para tawanan yang dibebaskan menyatakan bahwa ketakutan terbesar mereka adalah dibunuh oleh pemboman Israel yang tiada henti, yang telah menewaskan lebih dari 37.000 orang, sebagai bagian dari genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Hingga kini, serangan cyber terhadap infrastruktur rezim ilegal Zionis itu juga meningkat drastis. Beberapa waktu lalu, hacker juga dilaporkan meretas laman Walla dan membuat situs itu tidak dapat diakses. Sementara itu, sekatan dengan Jenderal Gadi Shamni, salah satu jenderal Israel, seraya mengisyaratkan situasi kacau rezim Zionis dan juga konflik militer Israel di utara bumi Palestina pendudukan dengan Mukawamah Islam Lebanon Hizbullah, mengatakan Hizbullah berhasil memaksa Israel terlibat perang atrisi, perang yang tiada akhirnya. Di sisi lain, setelah ledakan mengguncang Tel Aviv tersebut, ditemukan banyak tentara Israel tergeletak menjadi korban.